Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada baginda kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proposal skripsi ini. Dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wika Arsyanti selaku dosen pembimbing atas ilmu dan bimbingannya selama proses penyusunan proposal skripsi ini. Baik, perkenalkan nama saya Gina Yulita dengan NIM 411080101, jurusan Manajemen Bisnis, Prodi Akuntansi Manajerial. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Harga Jual dan Saluran Distribusi terhadap Volume Penjualan Kartu dan Voucher Internet di PT Hunindo Jaya Sejati. Baik, pembahasan yang akan saya jelaskan dalam proposal skripsi ini, yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada kajian teori, kajian literatur, dan pengembangan hipotesis, dan yang ketiga ada metode penelitian. Baik, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang. Baik, seperti yang kita ketahui, persaingan bisnis dalam era globalisasi saat ini menjadi semakin ketat, yang mana mendorong perusahaan secara langsung maupun tidak langsung untuk turut berkompetisi dalam mempertahankan usahanya. Persaingan bisnis menuntut perusahaan untuk mampu menarik minat konsumen dengan menggunakan berbagai macam strategi yang dapat dijadikan upaya dalam menghadapi persaingan bisnis terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Perencanaan bisnis yang komprehensif, efisien, dan efektif harus dilakukan untuk dijadikan acuan bagi para pelaku bisnis dalam dunia usaha dengan persaingan ketat yang terjadi seperti saat ini. Nah, adapun salah satu strategi yang harus dipersiapkan oleh perusahaan, yakni dalam penentuan harga jual dan penyebaran saluran distribusi produk perusahaan. Nah, hal ini merupakan faktor penting pemasaran yang perlu diperhatikan demi tercapainya tujuan perusahaan. Karena salah satu keberhasilan strategi pemasaran itu dipengaruhi oleh adanya penentuan harga jual dan saluran distribusi yang tepat. Nah, maka dari itu, untuk memenangkan pangsa pasar, perusahaan harus menetapkan harga jual produk sesuai dengan keadaan pasar dan daya beli konsumen, serta penyebaran saluran distribusi yang tepat terhadap produk perusahaan. Nah, sehingga target dalam meningkatkan volume penjualan itu dapat tercapai dan keuntungan yang didapatkan perusahaan juga akan maksimal. Karena pada dasarnya itu kan perusahaan juga pasti menginginkan volume penjualan produk atau jasanya itu meningkat. Karena volume penjualan ini merupakan sumber hidup perusahaan di mana volume penjualan merupakan sebuah ukuran yang menunjukkan banyaknya atau besarnya jumlah barang atau jasa yang terjual. Nah, sehingga semakin tinggi tingkat volume penjualan, maka pendapatan yang diperoleh perusahaan juga akan meningkat, sehingga banyak pula nih keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Nah, adapun salah satu
Salah satu jenis distributor yang perlu strategi dalam menentukan harga jual produk dan penyebaran saluran distribusi itu merupakan distributor di bidang penjualan kartu dan voucher internet. Nah, salah satunya ini adalah PT Hunindo Jaya Sejati. Jadi PT Hunindo Jaya Sejati ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor penjualan kartu dan voucher internet di Kota Batam. Nah, jadi pada era saat ini kan hampir semua kegiatan itu dilakukan secara online, yang mana membutuhkan kuota internet. Dan banyaknya persaingan penjualan pada paket internet antar perusahaan yang mengharuskan perusahaan itu untuk benar-benar menetapkan harga jual dan saluran distribusi yang tepat agar tidak kalah dari para pesaing. Nah, salah satunya itu adalah PT Hunindo Jaya Sejati ini harus mempersiapkan strategi yang tepat terhadap penetapan harga jual dan saluran distribusinya. Nah, adapun salah satu yang melatar belakangi pengangkatan judul ini atau yang melatar belakangi studi kasus ini ada di PT Hunindo Jaya Sejati ini, yaitu dikarenakan di masa pandemik ini, PT Hunindo Jaya Sejati itu dengan adanya masa pandemik ini menyebabkan penjualan kartu dan voucher internet di PT Hunindo Jaya Sejati ini mengalami perkembangan penjualan yang fluktuatif dan penurunan penjualan. Nah, padahal kan seharusnya nih di masa pandemik ini penjualan paket internet ini dapat dikatakan menjadi peluang bisnis yang menjanjikan atau dapat dikatakan akan terus tetap berjalan. Mengingat pada masa saat ini itu kuota internet atau paket internet itu menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Mengingat aktivitas belajar ataupun bekerja yang masih dilakukan dari rumah, yang tentunya pastinya membutuhkan paket internet. Nah, untuk itu penelitian ini bertujuan ingin meneliti apakah harga jual dan saluran distribusi itu berpengaruh terhadap volume penjualan di PT Hunindo Jaya Sejati. Dan untuk mengetahui apakah penetapan harga dan penyebaran saluran distribusi yang telah dilakukan PT Hunindo Jaya Sejati ini sudah tepat dan benarkah atau belum? Seperti itu. Selanjutnya, yang melatar belakangi, penelitian ini perlu dilakukan kembali karena masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, yang mana di sini penelitian yang dilakukan oleh Dewi pada tahun 2017 di PT Miliana Perkasa Sejahtera di Kabupaten Karangasem menyatakan bahwa terdapat pengaruh harga jual terhadap volume penjualan kartu M3. Yang mana di sini artinya hasil penelitian dari Dewi mengatakan bahwa harga jual memiliki pengaruh pada peningkatan volume penjualan kartu M3 di perusahaan tersebut. Nah, kemudian penelitian berikutnya dilakukan oleh Mariatun di tahun 2017 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara harga, kemudian saluran distribusi, dan biaya promosi terhadap volume penjualan. Nah, hal ini ternyata tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan kawan-kawan pada tahun 2021, di mana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa harga itu ternyata tidak memiliki pengaruh apapun terhadap volume penjualan. Dan justru ternyata kenaikan harga membuat volume penjualan ini mengalami penurunan. Kemudian tidak didukung pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Hestin pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa harga jual tidak berpengaruh terhadap volume penjualan sepeda motor Mio Soul pada PT Mitra Bisnis Seluler cabang Lahat. Nah, maka dari itu
Dari beberapa latar belakang yang telah saya jelaskan sebelumnya, peneliti merumuskan masalah yakni apakah harga jual dan saluran distribusi itu berpengaruh terhadap volume penjualan kartu dan voucher internet di PT Hunindo Jaya Sejati. Nah, adapun tujuan penelitian, di sini ada tujuan umum dan tujuan khusus, di mana tujuan umum ini untuk mengidentifikasi apakah harga jual dan saluran distribusi berpengaruh terhadap volume penjualan kartu dan voucher internet di PT Hunindo Jaya Sejati. Nah, untuk tujuan khususnya itu melakukan pengujian secara empiris untuk mengetahui apakah harga jual dan saluran distribusi itu berpengaruh terhadap volume penjualan kartu dan voucher internet di PT Hunindo Jaya Sejati. Selanjutnya, manfaat penelitian. Di sini ada manfaat teoritis dan praktis, di mana untuk teoritis itu menambah pengetahuan mengenai bagaimana pengaruh harga jual dan saluran distribusi terhadap volume penjualan. Kemudian manfaat praktisnya yakni menjadi masukan positif dan membantu manajemen PT Hunindo Jaya Sejati dalam menilai dan mempertimbangkan pengambilan keputusan terhadap tujuan jangka panjang ataupun pendek perusahaan, terkhusus untuk penetapan harga jual dan saluran distribusi di manajemen PT Hunindo Jaya Sejati ini sendiri. Selanjutnya, batasan masalah dalam penelitian ini yaitu di sini PT Hunindo Jaya Sejati sebagai objek dalam penelitian ini, kemudian variabel independen dalam penelitian ini berupa harga jual dan saluran distribusi, sedangkan variabel dependennya adalah volume penjualan, dan pada penelitian ini nantinya menggunakan populasi data harga jual produk, kemudian data saluran distribusi, dan data penjualan bulanan PT Hunindo Jaya Sejati selama 3 tahun, yaitu dari 2019 hingga 2021. Selanjutnya, masuk pada pembahasan yang kedua terkait kajian teori, kajian literatur, dan pengembangan hipotesis. Kajian teori. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori bauran pemasaran atau marketing mix. Nah, adapun bauran pemasaran ini menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2008 merupakan sekumpulan alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuannya di pasar sasaran yang memiliki peran penting bagi perusahaan karena kerap digunakan sebagai strategi pemasaran yang dapat dipadukan dan dikendalikan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam target pasar dan dalam meningkatkan angka penjualan atau volume penjualan. Nah, adapun seperangkat alat manajemen perusahaan yang dijadikan strategi dalam meningkatkan volume penjualan ini dikenal dengan 4P bauran pemasaran. Nah, adapun 4P bauran pemasaran ini terdiri dari produk, kemudian harga, distribusi, dan promosi. Nah, jadi harga dan distribusi ini merupakan 2 di antara 4P bauran pemasaran yang digunakan perusahaan sebagai alat ataupun strategi untuk meningkatkan angka penjualan atau volume penjualan perusahaan. Selanjutnya, kajian literatur. Nah, jadi di sini ini merupakan ringkasan kajian literatur dari penelitian terdahulu yang relevan dengan persoalan yang akan diteliti. Nah, jadi di sini ada penelitian terdahulu dari Fauzan dan Bernantos pada tahun 2017, kemudian Kasinem pada tahun 2021, Bria dan Gemina pada tahun 2017, Dewi pada tahun 2017, dan Farida pada tahun 2016.
Nah, itu merupakan kajian literatur dari penelitian terdahulu. Selanjutnya, pengembangan hipotesis. Adapun hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini, yang pertama, hipotesis pertama yaitu harga jual berpengaruh terhadap volume penjualan, dan hipotesis kedua, saluran distribusi berpengaruh terhadap volume penjualan. Dan berikut merupakan model penelitian dalam penelitian ini. Selanjutnya masuk pada pembahasan yang ketiga terkait metode penelitian. Selanjutnya operasional variabel. Nah, jadi operasional variabel dalam penelitian ini yaitu variabel independen yang terdiri dari harga jual dan saluran distribusi, kemudian variabel dependennya adalah volume penjualan. Jadi di sini harga jual itu merupakan sejumlah nilai yang dibebankan oleh suatu perusahaan kepada pembeli atau pelanggan atas produk atau jasa yang dijual. Nah, ini merupakan pengertian yang dikemukakan oleh Fauzan dan Bernantos pada tahun 2017. Nah, adapun hal yang diukur dari harga jual ini atau indikatornya dari harga jual ini yaitu nantinya harga jual produk dari kartu dan voucher yang ada di PT Hunindo Jaya Sejati. Kemudian untuk saluran distribusi di sini merupakan sekelompok perantara atau organisasi yang saling terkait erat satu sama lain yang memiliki tanggung jawab dalam menyalurkan produk atau jasa dari produsen ke konsumen untuk menjadikan produk atau jasa tersebut siap digunakan dan dikonsumsi oleh konsumen. Nah, ini merupakan pengertian yang dikemukakan oleh Kotler dan Armstrong pada tahun 2016. Nah, adapun hal yang akan diukur dari variabel saluran distribusi ini atau indikatornya yaitu jumlah outlet atau toko atau counter. Kemudian untuk variabel dependen volume penjualan ini merupakan sebuah ukuran nilai atau pendapatan yang diperoleh perusahaan ditunjukkan dengan banyaknya atau besarnya jumlah produk yang berhasil terjual oleh salesman. Nah, ini merupakan pengertian yang dikemukakan oleh Kasinem pada tahun 2021. Nah, adapun hal yang akan diukur atau indikator dari volume penjualan ini diukur dengan total penjualannya dalam satuan pieces. Kemudian jenis dan sumber data. Jadi jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua, yang mana yang pertama itu ada data primer. Data primer ini nantinya berupa list wawancara yang akan dilakukan secara langsung kepada bagian marketing penjualan PT Hunindo Jaya Sejati. Kemudian data sekunder yaitu berupa data rasio, di mana data ini merupakan data bulanan yang terdiri dari data harga jual, kemudian data saluran distribusi, dan data laporan penjualan dari PT Hunindo Jaya Sejati. Kemudian waktu, lokasi, dan objek penelitian, di mana untuk waktunya ini nantinya datanya akan diambil untuk periode 2019 sampai 2021, kemudian lokasinya berada di Kota Batam, dan objek penelitiannya itu merupakan PT Hunindo Jaya Sejati. Selanjutnya, teknik penetapan jumlah sampel itu dilakukan dalam penelitian ini dengan mengambil populasi data harga jual, kemudian data saluran distribusi, dan laporan penjualan menggunakan
Metode data time series, di mana data time series di sini merupakan data bulanan periode 2019 sampai 2021. Nah, sehingga diperolehlah sampel untuk dilakukan penelitian. Selanjutnya, teknik penarikan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu non-probability sampling berupa data time series atau data bulanan tadi yang terdiri dari data harga jual, data saluran distribusi, dan laporan penjualan. Dengan ketentuan sampel di sini yaitu nantinya peneliti akan menguji untuk produk Telkomsel yang selalu ada dan tidak mengalami perubahan atau revisi kuota dalam 3 tahun terakhir, di mana produk tersebut terdiri dari 5, yaitu produk Telkomsel 6 GB, kemudian 10 GB, 14 GB, 19 GB, dan 35 GB. Jadi, untuk kelima produk ini nantinya datanya akan diambil dalam per bulannya untuk dilakukan pengujian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Jadi, teknik pengumpulan data di sini terdiri dari 2, yaitu data primer yang dilakukan dengan mewawancarai pada bagian marketing penjualan PT Hunindo Jaya Sejati, yaitu wawancara terbuka atau wawancara terstruktur. Kemudian data sekunder ini dikumpulkan dengan mendokumentasikan data harga jual, kemudian saluran distribusi, dan laporan penjualan bulanan untuk tahun 2019 hingga 2021. Kemudian teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini nantinya data harga jual, data saluran distribusi, dan laporan penjualan bulanan tadi dikumpulkan, kemudian ditabulasi menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Setelah itu, setelah data ditabulasi, barulah akan diinput ke aplikasi SPSS. Selanjutnya, yang terakhir yaitu teknik analisis data yang terdiri dari uji asumsi klasik. Jadi untuk uji asumsi klasik ini digunakan untuk mengetahui kelayakan dalam model regresi dan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan pelanggaran asumsi klasik. Nah, adapun uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang kedua yaitu analisis regresi linear berganda, di mana untuk uji analisis regresi linear berganda ini dilakukan bertujuan untuk menguji hubungan 2 atau lebih variabel dependen. Dengan persamaannya yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Yang ketiga adalah koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini digunakan untuk menghitung besarnya kontribusi atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, adapun dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai R kuadrat mendekati 0, maka variabel independen memiliki kemampuan terbatas dalam menjelaskan pengaruh variabel dependen. Dan jika R kuadrat mendekati 1, maka variabel independen memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruh variabel dependen. Selanjutnya, teknik analisis data yang kelima, yaitu uji hipotesis, uji T. Jadi uji T ini digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan oleh peneliti. Adapun dasar pengambilan keputusan untuk uji T ini yaitu yang pertama, apabila nilai signifikansi kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, berarti terdapat pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian
Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Baik, mungkin demikian presentasi proposal skripsi saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran sangat diperlukan untuk perbaikan skripsi ini. Terima kasih atas perhatian dan ketersediaan waktunya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.